lagi ke channel Dwi Prasetyo Utomo. Kali ini saya membuat edisi berbeda. Kali ini saya sedang main di Sultannya Tasikmalaya. Kali ini kita akan masuk di ruangan. Kaitannya ini ingin menyeting home theater ya, supaya hasilnya maksimal seperti itu. Jadi bagaimana sih kita menyeting di home theater, dan yang dipakai alatnya apa saja sih untuk home theater, atau istilahnya kita ingin menghidupkan semua suronya itu apakah perlu DSP atau enggak. Nah, itu nanti kita akan bahas di sini. Untuk itu jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya video ini. Mari kita simak dan kita langsung masuk ke ruangan khusus dari bos di Tasik ini ya. Oke, kita simak langsung videonya. Oke, ini kita masuk ke ruangannya Mas PP. Gimana kabarnya, Mas? Halo, baik Mas. Ayo Mas. Oke, ini dengan Mas PP sendiri ya. Oke, saya boleh minta review sedikit sih, Mas, boleh, menjelaskan Mas, mengenai apa ruangan-ruangan yang ada ya silakan di sini. Mas. Oke, ini ruangannya Mas PP buat hiburan ya Mas ya. Nah, Betul Mas. oke, saya minta ruangan ini komponennya apa saja sih Mas PP? Komponen ruangannya saja ini sebetulnya sudah dikedap, tapi bukan berarti nggak keluar suara. Jadi maksudnya cuma untuk apa sih, menyaring suara supaya kita tidak bergema aja sebetulnya. Oh, Ya, gitu. Dan alat-alat sih ya sederhana aja. Ini ya proyektor, ini kita pakai amplifiernya, receiver ini Onkyo. Oke, dari Onkyo ya. Onkyo Oke. ya. Jadi Onkyo itu sebenarnya alat untuk membagi Betul. membagi suara supaya nanti Ya. ada di LR, Ya, betul. ada di center, ada di surround juga gitu ya Mas ya. Betul, Ya, Mas. oke. Nah, alatnya itu. Jadi Onkyo itu yang membagi ya Mas ya. Yang membagi ya. Betul. Berarti itu sebenarnya sudah power ya Mas ya. Sudah power, tanpa power pun sebenarnya sudah jalan. Sudah bisa. Ini kan 7.1.2 juga. Oke. Jadi untuk surround, untuk film itu sudah cukup sih menurut saya. Iya. 7.1 berarti terdiri dari 7 speaker ya. ya L dengan R, Iya. terus ada Center. center, setelah itu ada subwoofer juga ya Mas ya. Subwoofer. Terus Surround, ada surround kiri, kiri kanan ya. kiri dan kanan, sama belakang dua ini ya. Dua, ya. Dan ini Oke. atas. Sama yang di atas ini ada, oh iya. Untuk Dolby Atmos. Nah, ada. Oke, itu suaranya berarti banyak speaker yang diaktifkan. Iya, betul. Oke, berikutnya ini ada DLMS dari Mackie 260 SP260 ini untuk apa? SP260. Asalnya kita pakai cuma satu power, kita pakai Monster 3 channel. Kita pakai BW, speaker BW, kita pakai front. Nah, satu channelnya lagi itu kan tadi 3 channel ya. 2 channel untuk kiri kanan, front untuk BW itu, 1 channel untuk center BW juga ini. Nah, akhirnya kita pengen coba pakai DLMS speaker rakitan. Nah, gitu. Oke. Nah, yang sekarang kita pakai speaker rakitan. Oke, Ya. berarti yang hari ini disetting itu sebenarnya biasanya kalau ini kan dipakainya langsung satu box, ini biasanya satu langsung input ya Mas ya. Betul. Cuman kali ini langsung dibagi menjadi 3 komponen ya. Ya. Ada high-nya, ada mid, sama ada low-nya, dan ini dibuat by M atau di input power sendiri-sendiri pakai Monster itu ya Mas ya. Betul. Nah, pakai input power dari Monster. Nah, yang kalau dari apa namanya Onkyo atau receivernya yang membagi suronya itu hanya ada LR kalau betul. untuk frontnya, sehingga karena front persisinya ini menjadi 3-way, dipecahlah menjadi pakai si Mackie SP20. Betul. Oke. Jadi ada penambahan power, kita harus perlunya 6 channel berarti. Oke, Untuk berarti main ada power three-way. 6 channel untuk menghandle si frontnya ini Ya, Mas ya. Three-way. Oke, yang belum tahu frontnya, nah ini alat-alatnya yang dipakai ya. Ya. Nah, ini adalah frontnya ya Mas ya. Iya betul, front. Nah, ini ada front. Terus ini ada produknya dari Mackie SP20 untuk membagi frontnya menjadi 3-way.
stereo kayak kiri dan kanan. Oke. Oke, ini front sebelah kiri. Di sini juga ada subwoofernya. 18 Subwoofer pakai apa ini Mas? Paradigm. Nah, ini dari Paradigm. Nah, ini Kita Mas. pantasin. Harganya berapa ini Mas kalau boleh dibisikin? 33 juta ini. Wah, 33 juta. Ya. Satu subwoofer. Wah, mantap ini. Oke. Kalau ini mau sekalian lihat yang ini, berarti ini ada karaoke, tapi kita kurang aktif di karaoke. Oke. Oh, juga disediakan fasilitas untuk karaoke. Karaoke ada speakernya tersendiri ya Mas? Ya? Ada. Ini atas khusus ini cuma 2 Oke. speaker. Kalau yang untuk karaoke di sini Martin Lawrence ya. ya, wah, ada komponennya sendiri. Dan dihandle sama si ampli khusus juga ya Mas ya? Ya, khusus untuk karaoke beda lagi. Berarti ada mikrofon, Ya. ada power amplinya, sama yang atas ini buat remote di pilihan Display lagunya untuk, ya Mas? Iya, untuk pilihan lagu itu connect-nya ke layar Layar. touchscreen. Oke. Berarti dari situ nanti dikonekkan ke layar ini Mas ya? Ini, ya. Nah, ini layar Nah, touchscreen. layar ini untuk karaoke. Wah, Ya. ada ruangannya sendiri ini. Mantep. Dan si Onkyo-nya ada di dalam sini. Ini yang menampilkan ke proyektor sama yang membagi suaranya menjadi suronya ya. Support apa aja sih Mas ini? Dolby ya? Dolby, Dolby? semua sudah komplit. DTS:X sudah. Oke. Dolby sudah, Dolby Atmos sudah gitu. Oke, Jadi lengkap bisa banget dia berarti ya? ada PCM segala gitu. Oke. Ya. Nah, mantap. Jadi suronya banyak. Ada yang Suron ya sudah cukup lengkap, komplit lah ya. iya. Tapi ada yang lebih tinggi lagi kan 9 punya. ya yang Nah, itu 9 punya itu lebih tinggi lagi. iya, wah Ya. mantap. Ya. Jadi ada front subwoofer. Di sini nanti ada suronnya yang di belakang, ada ini yang front left. Ini yang suron di belakang, Back suron ya. back suronnya. Ini yang di kanan. Nah, yang di atas juga ada. Ya. Nah, ada dua ini. Mantap. Jadi 2 pasang kalau yang di atas untuk Atmos. Nah, wah, mantap. Ini dari Sultannya Tasik. Oke. Nah, yang mau di setting hari ini apa aja Mas? PP? Setting ini aja untuk front kiri kanan itu kita pengen coba main stereo gitu tanpa tanpa film, kita Oke. lagu aja. Lagu aja hasilnya Ya, seperti apa nah. Ya, betul. Setelah diukur dan di setting gimana sih Mas? Wah, Nah, hasilnya memuaskan ini. Oh. Saya punya yang sebelumnya itu speaker dengan speaker rakitan, ini hasilnya jauh sekali gitu. Wah, lebih mantap ya Mas? Lebih mantap. Asik. Ya, itu flatnya seperti apa, nggak ada cancelnya. Ini benar-benar bagus itu, walaupun ini pakai settingan gitu. Oke. Ya. Dan ini custom ya Mas ya? Custom ini settingan sendiri ini. Custom Ya. settingan sendiri, hasilnya mantap juga, nggak kalah ya Mas ya? Nggak kalah, nggak kalah. Ya. Padahal kalau tahu komponennya, wah mantap ini. Ya, ini. Oke. Nah, itu tadi alat jadi yang di setting, yang di balance, jadi di RTA, jadi yang utamanya yang di balance itu adalah ada si ini tadi, si front left sama yang di sebelah kanan ini di balance. Nah, baru nanti targetnya yang di tempat duduk ini hasilnya maksimal karena penontonnya di pusat sini ya Mas Pepe? Iya, di sini. Oke, ini dengan Mas PP-nya langsung. Ya. Oke, ini buat hiburannya Mas PP biar tambah muda. Ya. Oke. Mungkin ada tambahan atau sharing buat Mas PP sih kalau ingin membuat seperti ini Mas PP gimana sih? Yang sebetulnya sih kita harus ini juga masukan dari Mas Dwi juga sebetulnya kan, tapi ini harus yang paling dasar sekali sebetulnya. Speaker itu frekuensinya ya harus betul dulu gitu. Jadi jangan kita beli speaker untuk di set tapi frekuensinya kita nggak tahu, itu yang jadi masalah itu. Oh iya. Ya. Nah, hasilnya menurut saya juga mantep. Ya. Padahal ini customernya Mas PP, hasilnya tapi nggak kalah juga ternyata. Mantep. Nah, ini disebutnya apa sih Mas? Home theater ya kalau gini? Ya, home theater lah ya. Home theater, Soalnya kita ya. lebih banyak nonton film sebetulnya. Oke, Ya. jadi yang diputar di layar ini rata-rata ya film-film layar lebar ya Mas? Ya, betul. Oke. Netflix lah, Netflix.
Oke, Ya, sekarang Netflix. lagi musimnya. Oke, ini dari Mas Pepe. Ya. Jadi yang disetting, jadi supaya kalau boleh dibocorin kalau di layar itu bagaimana? Kan ini kan disebut OnQ itu kan sebenarnya DSP juga ya Mas ya. Iya, iya. DSP itu salah satunya ada di sana. Yang Ya. bisa diatur di sana itu apa saja sih Mas Pepe? Di Di OnQ OnQ-nya ya. sendiri ya. Kalau OnQ sendiri itu dia ada equalizer sudah ada pasti. Dan Oke. dia ada 3 preset. Jadi Oke. masing-masing misalkan kita punya untuk jalankan di PC. Nah, di PC sendiri kita bisa atur presetnya. Kita mau penambahan equalizernya di mana, itu frekuensi Oke. berapa yang mau ditaikkan, diturunkan. Nah ini yang kedua, dia bisa untuk mengatur pilihan, misalkan back suron yang mau dimainkan atau mau dimatikan, atau atmosnya yang dimatikan atau dimainkan, itu bisa. Dan mempermudah dengan remote, ada yang disebut menu, yang quick menu itu, jadi cepat kita mau subwoofernya kita mainkan di remote juga bisa, gitu ya. Oke. Jadi kalau untuk suronya sendiri bisa di-adjust masing-masing ya Mas ya, Bisa volumenya. masing-masing, Nah, volumenya dan equalizernya bisa di-adjust masing-masing. jadi Nah, di OnQ itu sama seperti DLMS yang dimiliki oleh Pro Audio. Jadi misalkan seperti yang suron di sebelah kanan itu Ya. bisa di equalizer sendiri bisa, ya Mas ya. bisa. Bisa di EQ sendiri. Terus kan pasti teman-teman bertanya, kalau jaraknya kanan, kiri, belakang itu Ya. diatur sendiri juga Bisa ya Mas diatur ya. sendiri Nah, juga, ya. Jadi itu bisa diatur sendiri supaya waktu kedatangan di tempat Ya, duduk ini betul. menjadi Betul. cocok dan tepat ya Mas Betul, ya. betul. Nah, itu sih. Nah, itu mantap. Jadi kalau nonton film serasa di bioskop sendiri rasanya. Ya. Ini bioskopnya dari Mas Ya. Pepe. Mantap hasilnya. Sebenarnya Mas Pepe juga punya speaker yang lain sih, yang di sebelah kiri ini juga merek apa nih Mas? RBW itu. Oh, Mas Ya, BW. juga dengan BW ya? Ya, BW, ya. BW juga. Cuman nggak tahu kenapa sih Mas Pepe bikin custom malah. Ya, pengen coba ini yang di custom itu pakai DLMS, kita penasaran, pengen coba gitu. Ternyata memang hasilnya lebih bagus. Oke. Ya. Bisa disesuai keinginan selera kita ya Mas? Betul. Ya. Ya. Dan harga misalkan dengan harga yang sama gitu, mending bikin sendiri kalau memang settingannya betul gitu. Oke, akhirnya bisa maksimal juga ya Ya, Mas ya. hasilnya Oke. mungkin lebih dari yang beli impor gitu. Ini yang Mas Pepe yang bisa merasakan sendiri ya. Mas? Iya, Bahwa dengan sederhana pun juga bisa menjadi maksimal. Iya, alatnya, iya, Mas, iya. Ya. Nah, itu tadi yang dicas adalah frontnya supaya maksimal. Ya. Kalau komponen ini mau dibocorin nggak sih Mas? Komponennya boleh. Oke. Boleh. Ya. Kalau komponen apa aja sih? Kita low itu pakai 10 in, itu Oke. pakai malah untuk mobil. Oke. Itu Rockford itu cabutan punya di mobil yang kita pakai itu. Kita cabut, Oke. ya. Cabut, kita pasang di sini, Pasang Mas? di sini ya. Oke. Nah, terus untuk midnya kita pakai 5 in setengah. Itu kecil. Sebetulnya sih lebih baik sih, lebih besar gitu. Iya. Nah, itu merek Eton. Eton pun itu ya bekas juga. Oke. Nah, itu. Nah, yang lebih paling mahal nih. Iya. Nah, Twitter itu yang harga 30.000. Ya. Masa iya? Nah, tapi ini frekuensi semua dapat gitu. Nah, Ya, itu. ya. Aneh kan teman-teman. Ya. Nah, ini loh. Ke Twitter 30.000. 30.000 ya. Nah. Satu. Jadi dua 60.000. Jadi itu saya malu tawar. Mestinya 50.000, mau dua mungkin dikasih. Masih ditawar juga ya. Oke. Iya. Nah, itu loh teman-teman. Jadi sharingnya dari Mas Pepe itu memang nggak harus mahal ya Mas ya? Nggak harus mahal. Saya pertama kan saya tuh fanatik dengan DIN audio. Ya, Oke. Twitter bisa 15 juta itu kan. Coba ya saya pengen coba ini Twitter murah seperti apa sih gitu. Ternyata ya begitu-begitu juga, cuma mungkin ada kualitas yang berbeda karena harga dan komponennya lain gitu. Iya. Ya. Tapi untuk mencapai frekuensi sama begitu. Oke. Ya. Nah, itu dari Mas Ya. Pepe. Sederhana, mantap, luar biasa ya. Ya. Cukup lah kalau untuk home theater. Oke. Ya. Untuk mengcover area ini ukuran berapa sih Mas? Ini Pepe? 7 kali 3,5. Oke, 7 meter kali 3,5 meter. 3,5 meter. Iya. Nah, udah cukup ya Mas Pepe Sudah ya? cukup, sudah cukup. sih. Ya. Menurut saya juga udah cukup. Nah, itu tadi mengenai sharing. Kalau mungkin kan kita pasti butuh hiburan dan Betul. salah satunya mungkin kalau di rumah lagi penat Ya. habis kerja, ini Betul. salah satu menghilangkan kejenuhan Betul, mungkin ya Mas ya. betul, Nah, iya. Bisa nonton film atau mungkin nonton sekeluarga jadinya Iya. nyaman. Iya.
Ada pesan-pesan nggak sih Mas buat teman-teman yang ingin membangun ini? Ada sarannya mungkin? Sarannya harus ingat sama channelnya Dwi Prasetyo. Oh, wah jadi promo YouTube Iya, ini. iya. Itu sangat membantu. Itu kan banyak pembelajaran gitu. Maksudnya ya sebelum kita beli barang-barang ya sebaiknya kan kita pelajari dulu lah gitu. Iya. Ya, ya, nggak ada salahnya. Iya, terima kasih Iya. banyak Mas PP. Mungkin ada Sama-sama. saran lainnya untuk membangun-bangun seperti home theater ini gitu Mas? Saran lainnya sebetulnya gimana keperluan saja gitu. Kalau mengenai budget dan itu kan relatif gitu ya. Kalau murah Disesuaikan dan aja ya, disesuaikan Mas. saja sebetulnya. Iya. Ya nggak perlu mahal tapi asal setelannya betul itu sudah cukup sebetulnya. Oke. Ya, kecuali ada budget lebih. Oke, mau pilih apa aja budget lebih nggak masalah ya? Nggak masalah, nggak masalah. Oke. Iya, iya. Ya, tapi kan kita juga coba ini dengan yang murah gitu. Kalau Iya. dibandingkan dengan perangkat yang lainnya kan ini jauh gitu harganya. Iya. Mas PP itu sebenarnya kalau saya melihat itu iseng Iya, iya. pengen nyoba kalau yang murah itu kayak apa sih Iya, gitu iya, ya. seperti itulah gitu ya. Iya, kalau saya lihat karena beliaunya juga punya produk yang bagus juga di sana yang warna kotak ini ya. Ini produknya beliau juga bagus, tapi beliau malah bikin ingin mencoba custom ini. Iya, malah. betul, betul. Nah, itu produknya beliau pengen nyoba itu sih. Ya. Tapi sharing-sharingnya sama beliau. Hasilnya gimana Mas PP? Hasilnya mantep. Oh. Nah, hasilnya mantep. Oke, Iya. ya seperti itulah sharing mengenai home theater ini Iya. miliknya Mas PP yang ada di Betul. Tasikmalaya. Iya, Kebetulan saya diundang sama Mas Iya. PP untuk bisa dihadirkan di Tasik. Ya. Iya. Sebenarnya ini boleh dikatakan injury time. Karena bikin videonya baru di menit-menit akhir ya Mas PP. Iya, iya, betul, betul. Nggak apa-apa, tapi yang penting hari ini tuh ada ilmu yang dibagikan Betul. supaya nanti teman-teman kalau mau bikin seperti home theater ini dapat bayangannya. Iya. Home theater itu ternyata untuk frontnya bisa bikin kayak Iya. gitu, atau mau bikin konsepnya kayak menurut saya juga banyak belajar dari sini dari Mas PP mengenai surround di sini. Iya. Seperti itu. Kalau boleh dibocorin receivernya yang dipakai OnQ itu harga berapa sih Mas PP? Harga 28,5 kemarin ini Nah. saya ambil ya. 28 juta. Iya. Iya, iya. Bukan 2.800.000. Iya, 28,5 ya. Iya, 28 juta. Jadi memang receivernya ini cukup mahal ya Mas PP Iya, ya. iya. Nah. Ya, sebenarnya mahal tidak itu relatif lah. Relatif Ya. betul, betul. Iya. Iya, relatif. Jadi memang Mas PP memilih untuk ini karena apa sih Mas? Saya ya lihat fiturnya juga memang saya beli ke tempat yang saya biasa sudah kenal. Jadi Oke. saya percaya pilihannya mana Oke. untuk yang nggak terlalu soft juga nggak terlalu treble-nya Iya. seperti apa. Ini ya tengah-tengah lah. Iya. Ya. Pilihnya di OnQ. Ya, Onkyo. Dan itu bisa main surround di mulai 5.1 ya Mas ya? Ya, sampai 7. 5.1 sampai 7.1.2. 1.2 itu subwoofernya jadi bisa 2. Nah, itu kayak subwoofer gitu. kedua. Tapi untuk ruangan segini kalau memang subwoofernya sudah 18 in cukup satu. Cukup sebetulnya. satu aja. Iya. Subwoofernya aja udah mahal ini. Iya, iya, iya. Nah, seperti itu. Wah, panjang nih jadinya videonya kalau membahas sama Mas PP ini. Iya. Saya sampai di sini saya dijamu sama Mas PP 2 hari. Nggak boleh pulang. Nggak boleh pulang sebenarnya, tapi nanti pekerjaan di rumah nggak ada yang ngurus. Iya, iya. Sebelumnya terima kasih banyak Mas PP sudah Sama-sama. diizinkan di sini. Terima kasih banyak. Mungkin suatu saat kita bisa ketemu lagi Mas PP. Ya, betul. Ya, Ya, mungkin harus kita ketemu lagi. Ya, oke, baik. Terima kasih banyak Mas PP. Kita simak Sama-sama. mengenai usahanya Mas PP ya. Ya. Ya.